Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usia kita manusia adalah perkara yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hal itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dalam hadis Ibn Abbas ketika memberi mau'izah kepada seseorang, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satu yang Rasul sebutkan, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Usia secara umum, selama kita hidup, digunakan untuk apa waktu tersebut, umur yang Allah berikan sebelum datangnya kematian. Karena ketika kematian tiba, nas'alullah al-afiyah, terputus segala sesuatu dari seorang hamba. Lebih khusus, secara khusus Rasulullah memberikan mau'izah itu, wa syababaka qabla haramik, usia mudamu sebelum usia tuamu. Mumpung kamu masih muda, masih remaja, sebelum masa tuamu. Karena remaja, usia muda, saat sempurnanya ciptaan manusia. Di situ segala kekuatannya, di situ segala kesehatannya, di situ segala semangatnya. Beda dengan yang tua, usianya sudah lanjut, tenaganya banyak hilang, berkurang, fisiknya banyak kekurangan di sana sini. Maka secara khusus Rasul ingatkan, syababak qabla haramik, usia mudamu sebelum usia tuamu. Manfaatkan itu, gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bekalmu untuk masa tuamu kelak. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat Rasulullah ini difahami benar oleh para sahabatnya, sehingga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan, kalau beliau menemui para pemuda, remaja, beliau sampaikan kepada mereka, marhaban biwasiyati Rasulillah, marhaban kepada kalian semua yang Rasul wasiatkan kepada kami. Ausana Rasulullah an nuwassi'a lakum fil majlis. Rasul wasiatkan kepada kami para sahabat, kalau orang-orang seperti kalian datang, anak-anak muda, remaja, untuk diluaskan majlis bagi kalian agar mau duduk mendengarkan ilmu. Wa an nufahimakumul hadith, dan Rasul wasiatkan kepada kami untuk memahamkan kepada kalian hadis agar kalian faham agama Allah. Fa innakum khulufuna, karena kalianlah generasi penerus kami. Kami akan mati yang tua dan kalianlah yang melanjutkannya. Wa ahlul hadis ba'dana, dan kalianlah ulama-ulama hadis setelah kami. Demikian pula di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri juga beliau katakan, ya bena akhi
wahai para keponakanku, keponakan bukan nasab, tetapi karena yang muda usianya di bawah beliau, tentu seusia dengan anak beliau, maka disebut keponakan. Idza syakakta fi syai' fasalni hatta tastaiqin. Jika kalian ragu tentang sesuatu dalam urusan agamamu, tanya kepadaku sehingga kamu dalam keadaan yakin. Fa innaka in tansarif 'ala al-yaqin ahabbu ilayya min an tansarif 'ala syak. Kalian pergi meninggalkan majelis dalam keadaan yakin karena telah bertanya dan mendengarkan ilmu jawaban. Lebih aku senangi ketimbang kalian pergi meninggalkan majelis dalam keadaan kalian ragu. Demikian para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum memperhatikan wasiat Rasulullah SAW, memperdulikan, memberi perhatian besar lebih kepada generasi muda, anak-anak remaja, agar mau belajar dan mendengarkan ilmu, diperluas majelis untuk mereka. Itu pula yang difahami oleh para tabi'in setelah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah, sebagaimana disebutkan oleh Amr As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, ya ma'syarasy syabab ightanimu, wahai kaula muda, wahai kalian para remaja, manfaatkan waktu mudamu, manfaatkan usia remajamu. Falamma qallama tamurru bi laila illa wa aqra fiha alfa ayah. Karena aku saja yang sudah tua mampu dalam satu malam bisa membaca 1000 ayat. Wa inilah aqra'ul baqarah fi raq'ah. Aku saja yang sudah tua dalam satu rakaat bisa mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Wa inilah asum ashhurul harum. Aku yang sudah tua masih mampu puasa, banyak puasa sunnah di bulan-bulan haram. Wa thalathata ayyamin kulli syahr wal itsnain wal khamis. Begitu pula puasa 3 hari di setiap 1 bulan. Begitu pula puasa Senin dan Kamis. Hal itu semua beliau sampaikan karena mengamalkan ayat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas kenikmatan Rabbmu bicarakan dan sampaikan kepada orang lain. Demikian pula diwasiatkan oleh Amr ibn Maimun rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, laqad razaqani Allahul bariha minas salah kadza wa razaqani Allah minal khair kadza. Alhamdulillah, kata Imam Amr ibn Maimun, semalam Allah beri aku rizki mampu sholat sekian rakaat, sekian lama. Alhamdulillah, semalam Allah berikan aku kebaikan ini dan itu, bisa mengamalkan sekian amalan soleh ibadah di usianya yang sudah tua. Dua imam ini, Amr ibn Maimun dan juga Amr As-Sabi'i rahimahumullah, kata Imam Hakim, semoga Allah merahmati keduanya, menyampaikan apa yang mereka berdua sampaikan sebagai motivasi kepada kaula muda, kepada anak-anak remaja yang kalau secara fisik, secara kekuatan dan kemampuan semestinya jauh mengalahkan yang sudah tua. Kalau generasi tua kalian saja mampu melakukan itu, semestinya itu lebih mampu kalian lakukan. Manfaatkan usia remajamu, usia sempurnanya manusia secara fisik sebelum masa tuamu datang. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Hammad ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengunjungi Anas ibnu Sirin, saudara Imam Muhammad ibnu Sirin. Beliau menyampaikan dalam keadaan beliau sedang sakit,
menyampaikan wasiatnya, ittaqullah ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para remaja, wahai anak-anak muda, bertakwalah kalian kepada Allah, banyak-banyaklah beramal saleh, jalankan perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan larangan Allah, larangan Rasulnya. Unduru mimman ta'khudun hadhil ahadits fa innaha min dinikum, dan waspadalah, perhatikan dan pastikan dari siapa kalian mengambil hadis ini, itu ilmu agama kalian, karena itu menentukan agama kalian. Perkara itu dipentingkan sekali karena menentukan masa depan kalian. Ilmu yang kalian pelajari, dari siapa itu kalian ambil, itu menentukan agamamu kelak, dan itu yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kata Ibnu Syaudzab rahimahullah, inna min ni'matillah 'ala syab idza tanassaka an yuwaqi sahibas sunnah yahmilhu 'alaiha. Termasuk kenikmatan besar yang Allah berikan kepada anak muda, remaja, di awal usia mudanya dia beribadah, dia perhatian dengan agamanya, terbimbing oleh orang yang di atas sunnah, dan dia diarahkan, diajarkan di atas sunnah tersebut. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Amr ibn Qais Al-Mulai rahimahullah, idza ra'aita syab awwala ma yansha' ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh. Kalau kau dapati anak muda, remaja, awal dia belajar ilmu, peduli agama, terbimbing di tangan seorang ahlu sunnah wal jamaah, maka berharaplah kebaikan darinya. Itu yang difahami oleh salaf rahimahumullahu ta'ala. Wasiat yang ketiga disebutkan oleh Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullah, innamal khair fi syabab, segala kebaikan itu ada di masa muda, ada di kala kalian masih remaja, usia-usia kalian semua. Para santri dan thalabatul ilm, innamal khair fi syabab, segala kebaikan itu ada di masa muda, karena disitulah semangat-semangatnya orang, disitulah segala kekuatan dan kemampuan manusia. Manfaatkan untuk berbekal di masa tua kalian. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, seriuslah dalam menuntut ilmu, menghafal, menulis, mendengar, murajaah, tasmi' dan lain sebagainya. Ingat apa yang dikatakan oleh Imam Malik ibn Dinar, innamal khair fi syabab, segala kebaikan itu ada di masa mudamu. Kala kamu tua, kamu hanya bisa menyesal. Dikala kamu tua, kamu hanya bisa berkata seandainya, seandainya dulu masih muda, seandainya dulu masih masa di pesantren, masih waktu di ma'had, aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan itu, aku bisa hafal ini, aku bisa hafal itu. Seandainya. Sekarang usiamu sudah tua, sekarang kamu sudah punya istri, anak, cucu, kamu banyak kesibukan, banyak terhalang, waktumu banyak tersita untuk mereka. Sebelum semua itu datang, al khair fi syabab, segala kebaikanmu ada di usia mudamu. Wasiat yang keempat disebutkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis rahimahullah. Kata beliau, disebutkan oleh Zaid ibn Abi Zarqa, kalau kami datang kepada beliau, para pemuda,
yang masih remaja, anak-anak remaja untuk belajar ilmu. Wasiat Sufyan kepada kami, ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Wahai anak muda, wahai kalian para remaja, segerakan barokahnya ilmu ini. Bersegeralah untuk kalian dapati, ya di masa mudamu ini, di masa remajamu ini. Bersegeralah kalian raih sebanyak mungkin barokah ilmu yang bisa kalian pelajari. Fa innakum la tadrun, kata Ats-Tsauri, karena kalian tidak ada yang tahu, la'allakum la tablughun ma tu'ammiluna minhu. Mungkin saja kalian tidak akan sampai di waktu yang kalian angan-angankan. Arti yang beliau maukan, tidak jarang anak muda hanya bisa taswif, berandai-andai, nanti saja, belajar nanti kalau sudah tua, serius dalam ilmu, dalam agama nanti kalau. Belum tentu engkau mencapai waktu itu. Itu yang Sufyan maksud. Berapa banyak temanmu, keluargamu, orang yang kamu kenal, yang tidak kamu kenal, telah meninggal dunia di masa mudanya, masa masih remaja, sudah datang ajalnya. Maka Sufyan wasiatkan, jangan kau tunda-tunda, segerakan barokah ilmu ini. Belajarlah dengan penuh semangat. Utlubul ilm bikulli hirs, dengan sungguh-sungguh raih dan perbanyaklah, karena seperti tadi disebutkan, kekuatanmu di masamu sekarang, semangatmu di masamu sekarang, kamu belum punya kesibukan macam-macam, kamu belum punya beban pikiran yang aneh-aneh, kamu masih bebas, tidak ada beban apa-apa dalam hidupmu. Ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Maka seperti kata Sufyan rahimahullah, bersegeralah mendapat ilmu ini di masa mudamu sebelum masa itu datang ajalmu. Jangan kamu tunda, jangan kamu harap kamu bisa lakukan itu di masa tua. Belum tentu kamu sampai ke usia itu, ajalmu sudah datang. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Wasiat yang kelima disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sering beliau menyampaikan wasiat ini, ya ma'syarasy syabab, alaikum bil akhirah fatlubuha. Wahai para remaja, wahai anak-anak muda, carilah akhiratmu, pentingkan akhiratmu, agamamu. Bagaimana kamu mencari dan mementingkan agamamu? Ilmu, pelajari olehmu. Fakatsiran ra'aina man talabal akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya. Karena ambil pengalaman dari kami, kata Hasan Al-Basri, orang yang sudah tua, telah memakan asam garam kehidupan, tahu segala sesuatu. Lebih dari itu keilmuannya. Kata Hasan, yang kami ketahui, orang kalau mementingkan akhiratnya, agamanya, ilmunya, dia dapati akhirat itu plus dunianya pun akan dia raih dengan mudah. Wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirah ma'ad dunya. Tapi juga berdasarkan pengalaman beliau dalam hidupnya, kalau orang sudah mementingkan dunianya, dia lalaikan akhiratnya. Yang dia kejar dunia, jarang dia mendapati dunia itu, apalagi akhiratnya. Wasiat berharga dari seorang imam, dan itu terkhusus beliau tujukan kepada syabab, para remaja, anak-anak muda. Pentingkan akhiratmu, pentingkan agamamu, belajarlah ilmu agamamu di saat mudamu ini,
di saat mumpung kalian masih remaja. Karena itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan para imam tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang keenam serupa dengan wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, disebutkan oleh Imam Aun ibnu Abdillah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ma'syarasy syabab qad ra'ayna syabab yamutun. Wahai anak-anak muda, wahai para remaja, berapa banyak kami menyaksikan anak-anak seusia kalian banyak yang mati, telah wafat, datang ajalnya dikala masih muda-mudanya, dengan segala macam cara, yang kecelakaan, yang sakit, ajalnya memang sampai di situ. Fama yuntadhar bil hasad idza balaghal minjal. Karena apa yang diharapkan dari masa panen kalau arit atau pisau telah sampai di pohonnya? Artinya yang diharapkan petani tentunya masa panen. Mungkin usia panen itu 6 bulan, 1 tahun. Berjalan waktu 1 tahun baru panen, diambil buahnya atau yang semisalnya. Tapi kadang sebelum masa panen itu tiba, si petani telah membawa celuritnya, senjatanya. Pohon itu harus ditebang, putus, baru jalan 3 bulan. Mau tidak mau pohon itu harus mati sebelum masa panennya datang. Yang dimaksud beliau, begitu pula kalian manusia, remaja, anak muda, belum tentu masa panenmu, masa tuamu sampai kepadamu. Tiba-tiba ajalmu sudah memotong dirimu di masa mudamu, di masa remajamu. Sebagaimana Rasul wasiatkan, syababan qabla haramik, maka manfaatkanlah usia mudamu sebelum masa tuamu. Bisa jadi minjal, senjata itu memangkas pohonnya sebelum masa panennya. Itu pula yang diwasiatkan oleh Imam Qabus ibn Abi Dzubyan ketika sholat bersama Abu Dzubyan. Lalu beliau memberikan wasiat kepada kami. Beliau sampaikan, man anta? Falamma sa'alahum qala, ketika tahu bahwa yang dihadapannya anak-anak muda, remaja, beliau katakan, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab. Setiap nabi Allah utus, banyak dari mereka masih dalam keadaan muda, semangat-semangatnya. Walam yu'tal ilm khairun minhu wa huwa syab. Begitu pula ilmu. Ilmu yang terbaik ketika itu didapati oleh seorang di saat mudanya, saat remajanya, pikirannya masih fresh, akal pikirannya belum terganggu, belum tersibukkan dengan ini dan itu. Semangatnya paling semangat, kekuatannya ada di puncak kekuatan. Ilmu yang terbaik ketika sampai kepada seseorang adalah ketika di masa mudanya, saat kamu masih remaja. Manfaatkanlah waktu itu
Kata Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang diwasiatkan oleh Imam Thabit Al-Bunani, murid Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Thabit Al-Bunani rahimahullah, ya ma'syaras syabab, hiltum baini wa baina rabbi an asjudalah. Wahai anak-anak muda, kalian cukup mengganggu aku antara aku dengan Rabbku. Beliau katakan itu saat beliau di masjid, saat beliau sholat, saat beliau sujud, terganggu oleh anak-anak muda yang bicara kesana kemari, yang ngobrol ini ngobrol itu, perkara dunia, perkara yang sia-sia, yang tiada berguna. Beliau ingatkan, ya ma'syaras syabab, makna dari wasiat Thabit Al-Bunani, wahai kalian anak-anak muda, wahai kalian para remaja, kalau kalian di tempat ibadah, khusyuklah, sibukkan dirimu dengan ketaatan, bacalah Quran, murajaah ilmu, berzikirlah kepada Allah, sholatlah. Karena kalau tidak kalian ngobrol kesana kemari, mengganggu yang lain yang sedang ibadah kepada Allah, mengganggu amimu, mengganggu temanmu yang ada di dalam masjid tersebut sedang sholat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wasiat dari Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Itu pula yang diwasiatkan oleh Maimun ibn Mahran rahimahullahu ta'ala, ya ma'syaras syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Wahai para remaja, anak-anak muda, kekuatan kalian jadikan itu di masa mudamu. Fokuslah, manfaatkanlah kekuatan itu. Wa nasyatukum fi ta'atillah, jadikan semangatmu, gairahmu dalam ketaatan kepada Allah. Perbanyak ibadahmu, wahai anak-anak muda, wahai para remaja, ya ma'syaras syuyukh hatta mata. Dan kalian para orang tua mau sampai kapan? Belum tentu masa itu datang kepada kalian. Oleh karena itu, manfaatkanlah sekian banyak imam dari imam-imam salaf memberi wasiat terkhusus kepada kaula muda untuk memanfaatkan masa mudanya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah menyebutkan setelah beliau sholat, dan sholat beliau panjang, sholat malam lama, beliau menoleh ada anak-anak muda di dekat beliau, maka beliau sampaikan, idza lam tusallul yaum famata. Kalau bukan hari ini kalian lakukan sholat, mau kapan? Kapan kalian mau semangat ibadahmu? Kapan kalian mau bersungguh-sungguh dalam ketaatanmu kepada Allah? Sementara kamu di masa-masa terbaikmu, sementara kamu dalam puncak kekuatanmu, puncak semangatmu. Apa yang kamu tunggu? Masa panen. Belum tentu itu dapat kamu dapati. Bisa jadi pohon itu dipotong sebelum masa panennya tiba, ajalnya telah menjemput. Manfaatkan usiamu, jangan bermalas-malasan dalam ibadah. Jangan kamu tunda-tunda hanya karena berlama-lama di tempat wudu, hanya karena berlama-lama main-main di hammamat, masih tidur-tiduran di kamarmu. Kalau bukan sekarang kamu semangat, mau kapan? Kalau bukan sekarang kamu bersungguh-sungguh dalam akhiratmu, mau kapan? Usiamu usia terbaik, waktumu waktu yang Rasul wasiatkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Maka
itu pula yang diwasiatkan oleh tabi'iyah, bahkan wanita, Hafsah bintu Sirin rahimahullah, ya ma'syarasy syabab khudhu min anfusikum wa antum syabab. Wahai kalian anak muda, kalian yang masih remaja, cambuk dirimu, gunakan usia mudamu sebaik mungkin dalam ketaatan. Perbanyaklah ibadah mumpung kamu masih muda, mumpung kamu masih kuat-kuatnya. Fa inni wallah ma ra'aitul amal illa fi syabab. Aku berdasarkan pengalaman, beliau sudah tua, Hafsah radhiyallahu anha rahimahullah, seorang imam tabi'iyah di masanya, mengingatkan, aku melihat tidak ada amal yang terbaik yang bisa dilakukan orang kecuali di saat muda. Karena di situ kekuatan orang, di situ semangat-semangatnya orang. Oleh karena itu pentingkan akhiratmu, pentingkan agamamu, banyak-banyaklah kamu beramal dan beribadah kepada Allah. Ingat apa yang mereka wasiatkan, innamal khair fisyabab. Segala kebaikan terbatas, innama adatul hasr. Segala khair, segala kebaikan yang bisa kamu raih, segala kebaikan yang bisa kamu dapati di masamu sekarang, di waktumu sekarang, usia-usia terbaikmu 15, 13 sampai 20, 25, usia-usia terbaikmu, yang itu tidak akan bisa kembali saat kamu, kalau Allah kasih usia lebih dari itu. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan itu menjadi mau'izah, menjadi kebaikan sebagaimana diharapkan. Itu wasiat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu wasiat para sahabat beliau, itu pula wasiat a'immah dan para ulama di umat ini dari tabi'in maupun yang setelah mereka. Nafa'anallahu wa iyyakum bima nasma'. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.